terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada pertemuan perdana kita pada siang menjelang sore ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati, dilimpahkan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Semoga juga sinyalnya tidak ada gangguan, ya Bapak Ibu ya. Oke. Hari ini adalah sesi pertemuan perdana kita dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, nih, bentar. Oke, izin share screen dulu ya, Bapak Ibu ya. Apakah sudah dapat dilihat Bapak Ibu share screen yang saya tampilkan? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Oke. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah melalui 2 alur nih ya. Tadi sebelum kita mulai saya ingin menyampaikan dulu bahwa hari ini kita berada pada eksplorasi konsep diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya Bapak Ibu ya. Waktunya akan kita laksanakan selama kurang lebih 2 JP atau setara dengan 90 menit. Ya, kita modul 1.1. Nah, apa sih tujuannya? Yang akan kita tuju adalah Bapak Ibu dapat memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu juga melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri Bapak Ibu demi mendukung pembelajaran murid. Ya, apa yang ingin dicapai capaian umumnya yaitu Bapak Ibu mampu memahami pemikirannya KHD dan melakukan refleksi-refleksi kritis. Ada beberapa ini capaiannya Bapak Ibu. Mungkin saya singkatkan saja. Dan kita hari ini kita akan melalui 5 sesi. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua refleksi kritis, yang ketiga yaitu kita akan berdiskusi dan bertanya jawab ya, tentang pemikiran kita. Kita juga akan menguatkan pemikiran dan pemahaman dari rekan-rekan kita semua ya. Lalu di sesi keempat ada refleksi dan umpan balik. Yang kelima adalah penutup. Jelas ya Bapak Ibu ya kegiatan kita hari ini ya. Jelas, Bu. Sebelum kita buka acara ini, saya memohon kepada satu orang kiranya dapat memimpin doa pada sore hari ini. Saya persilahkan siapa nih yang berkenan memimpin doa kita. Adakah yang berkenan? Boleh Bapak, boleh Ibu, siapa saja. Yang SMPN 3 Tikep ini Pak siapa ya? Oh, maaf Bu. Saya Irfan Husen. Enggak masalah. Memang sih akan lebih baiknya jika ditulis nama Bapak. Bolehkah Bapak memimpin doa hari ini? Iya Bu, saya nanti dirubah namanya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah teman-temanku perjuangan calon guru penggerak angkatan
10 dan 11. Marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk doanya, Pak. Mudah-mudahan kegiatan dan kita hari ini lancar. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Di sesi yang kedua nih. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, itulah kenapa kita harus saling mengenal gitu ya. Dalam kita akan bekerja sama, berkolaborasi selama 6 bulan ke depan nih, butuh perkenalan gitu ya. Akan saya mulai dari saya. Perkenalkan, saya Yulis Tiawati. Saya saat ini sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Wairoro Indah di Halmahera Tengah. Itu juga belum lama. Saya baru dilantik di tanggal 22 April. Sebelumnya saya mengajar di SD Negeri 2 Wairoro Indah. Di Wairoro juga saya menjadi kelas 1. Jadi mungkin itu yang bisa saya perkenalkan kepada Bapak Ibu. Saya persilahkan kepada mungkin PP-nya dulu ya. Ada kan, hadir kan PP-nya Pak Gani sama Pak Eko nih. Silahkan Pak Eko. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu fasilitator yang saya hormati, rekan-rekan PP yang saya hormati, rekan-rekan guru, calon guru penggerak yang saya hormati. Saya Eko Widiatmoko, tugas pada instansi SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Eko untuk perkenalannya. Lalu Pak Gani mana nih, Pak Gani? Ada Ibu. Oh iya, silahkan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak yang berbahagia, perkenalkan nama saya Gai Umar. Saat ini saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Tidore Kepulauan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Gani, luar biasa. Sekarang kita ke CGP-nya nih. Siapa yang ingin memperkenalkan diri duluan? Saya persilahkan. Ya, silahkan Bu Hasnarti, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu fasilitator yang saya hormati, rekan PP juga, rekan CGP yang berbahagia, semoga sehat selalu. Nama saya Hasnarti Hasib. Saya sama dengan Ibu baru saja dilantik di Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Tidore Kepulauan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Silahkan dilanjutkan. Siapa lagi? Tidak perlu ditunjuk ya Bapak Ibu ya. Silahkan. Boleh raise hand. Oke, Bu Elvira, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Fasil dan PP, kemudian rekan sejawat CGP Angkatan 11 yang berbahagia. Perkenalkan, saya Elvira Karetusuna, guru di SMA Negeri 1 Halmahera Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Elvita, luar biasa. Bu Gustin, silahkan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Gustin Dunggio, asal sekolah SMP Negeri 2 Kidore Kepulauan. Saya mengajar mata pelajaran PKN CGP Angkatan 10. Terima kasih Bu. Terima kasih luar biasa. Kita lanjut, Ibu Wati. Iya. Ibu Wati Haji Sleman. Ya, silakan, Bu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih Ibu Fasil, kemudian Bapak PP dan teman-teman CGP yang sama berbahagia. Ya, saya perkenalkan, nama saya Wati Haji Sleman, mengajar di SMA Negeri 1 Halmahera Barat. Iya, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih juga hadirnya Ibu Fatma Ibrahim. Silahkan Bu. Masih enggak di mute tapi suaranya enggak kedengaran. Apakah hanya saya ya yang kurang mendengar Bu Fatma? Tidak dengar juga Bu. Ya, benar. Suaranya tidak terdengar, Bu. Bu Fatma. Oke. Bagaimana Bu Fatma? Gangguan teknis ya? Om. Dicabut headsetnya saja, Bu. Oh iya, kita lewatkan dulu ya Bu Fatma sementara memperbaiki device-nya ya. Oke, silahkan Pak Faisal Ahyan. Ya, baik. Terdengar Ibu suaranya? Merdu Pak, silahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Fasil dan PP serta kawan-kawan sekalian CGP Angkatan 11 maupun 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ahyan. Saat ini saya adalah merupakan guru di SMP Negeri 31 Halmahera Barat. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih juga Pak Faisal. Nah, di sini ada Ibu Hafsah saya baca. Mana Ibu Hafsah? Silahkan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah guru SD Negeri 1 Maitara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maitara ya Bu ya, luar biasa. Oke. Terima kasih juga untuk perkenalannya. Nah, ini yang resen dari SMPN 3 Tikep nih. Silahkan Pak. Iya, terima kasih Ibu Fasil. Perkenalkan, nama saya Irfan Hussein. Tugas saat ini di SMP Negeri 3 Kota Tidore Kepulauan sebagai guru mata pelajaran PPKN. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali, luar biasa. Lalu di sini ada Pak Irfan Hussein. Yang tadi ya? Yang resen nih Ibu Dewi. Silakan Bu Dewi. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ibu Bapak calon guru penggerak, perkenalkan nama saya Dewi. Saya guru kelas di SDN 1 Tomolo. Terima kasih juga Bu Dewi, semangat ya. Ibu Fitria Senuk, silahkan Bu. Ya, terima kasih Ibu Fasil. Perkenalkan, nama saya Fitria Senuk. Asal sekolah saya dari SDN 1 Tomolo.
Luar biasa. Ya, yang belum memperkenalkan diri nih siapa lagi? Ibu Erni Karim, mana Ibu Erni Karim? Ada ya? Oh, Ibu Febriani Butwe, silahkan Bu. Ya, Assalamualaikum. Ya, selamat sore. Nama saya Febriani Butwe. Saya Kepala Sekolah TK Pengembangan 4 Halmahera Barat. Demikian. Luar biasa. Iya. Nah, kita kembali nih Ibu Fatma Ibrahim. Silahkan Bu. Sudah jadi device-nya ya Bu ya? Sudah kedengaran Bu, mohon maaf. Oh, sangat merdu. Silahkan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan nama saya Fatma Ibrahim. Saya bertugas di SMA Negeri 10 Tidore Kepulauan, mengampu mata pelajaran ekonomi. Saya TGP Angkatan 10. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih kembali. Alhamdulillah sudah jadi. Ini Ibu Jumaiyah Jabir. Ibu kan benar ya, Ibu ya? Iya, benar. Mohon maaf soalnya off cam, jadi saya nggak lihat nih Ibu atau Bapak. Silahkan Bu. Iya, makasih Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumaiyah Jabir, guru mapel pada SMP Muhammadiyah 1 Tikep. Makasih Bu. Iya, kembali kasih Bu, luar biasa. Ini tinggal satu nih, kayaknya Ibu Erni Karim, apakah hadir beliau ya? Ibu Aisyah Yakub, ada Ibu Aisyah juga ya? Ibu Aisyah Yakub sudah kan tadi? Oh belum? Hadir belum. Iya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bu Erni. Silahkan Bu Erni duluan ya, Bu Aisyah ya. Ayo. Maaf, saya atau Ibu Erni? Ibu Erni duluan silahkan, ya? Bu Erni. Iya, saya. Ya. Izinkan saya perkenalkan nama saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erni Karim, CGP dari SD Negeri 1 Gamtukange, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Luar biasa. Terima kasih, Bu. Kembali kasih. Kita lanjutkan Ibu Aisyah Yakub. Ayo Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Aisyah Yakub, asal sekolah SMP IT Nurul Ihsan, Kota Tidore Kepulauan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya rasa semuanya sudah memperkenalkan diri ini ya, Bapak Ibu ya, pada sore hari ini. Senang rasanya saya dapat membersamai belajar Bapak Ibu dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini merupakan sebuah kebanggaan bagi saya dapat belajar berbagi bersama Bapak Ibu guru hebat. Saya yakin Bapak Ibu ini adalah orang-orang hebat, sudah sampai pada titik ini melalui perjuangan dan perjalanan yang sangat panjang, mengikuti beberapa kali seleksi ya. Alhamdulillah sudah sampai di titik ini. Insya Allah harapan saya kita sudah memulai, maka kita harus sampai ke finish. Jangan pernah kita putus di tengah jalan ya Bapak Ibu ya. Apapun yang kita putuskan kemarin, maka ayo kita jalani sampai akhir gitu ya. Luar biasa. Terima kasih. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Tujuan pertemuan kita hari ini Bapak Ibu yaitu Bapak Ibu mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran KHD dalam forum diskusi ini ya. Apa sih, gimana pandangan Bapak Ibu filosofinya itu ya. Ini kita sesi ini tadi pembukaan kita lalui 25 menit, lalu refleksinya nanti kita akan lalui selama 30 menit. Diskusi dan tanya jawab ini Bapak Ibu saling berdialog, mengkonfirmasi perspektif masing-masing dari Bapak Ibu, memaknai, menghayati pemikiran KHD itu seperti apa,
dengan saling bertanya atau boleh mengkonfirmasi ataupun boleh saling menguatkan dari perspektif rekan-rekan kita nantinya, gitu ya. Lalu di sesi keempat nanti kita akan memasuki umpan balik dan akan memberikan penguatan kepada Bapak Ibu tentang filosofinya KHD ini, gitu ya. Lalu kita akan melalui juga penutupan. Intinya di dalam penutupan ini kita akan berdoa dan mungkin berfoto bersama dan juga informasi untuk kegiatan yang selanjutnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk memudahkan kita dalam pembelajaran kita pada sore hari ini, di sini saya sudah menuliskan kesepakatan belajar kita ada 6. Ini Bapak Ibu silakan dicermati. Apakah menurut Bapak Ibu ini perlu ditambahkan ataupun perlu dikurangi? Ya, saya bacakan. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Sepakat ya, Bapak Ibu ya? Sepakat. Sepakat. Oke, yang kedua, Bapak Ibu memiliki pemikiran terbuka dan saling menghormati di antara kita. Lalu yang ketiga, jika ada peserta yang berbicara, peserta lain harap mendengarkan, gitu ya, Bapak Ibu ya, sepakat ya? Yang seperti ini. Lalu Bapak Ibu silahkan berpendapat ketika sudah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi fokus pikiran dan juga perasaan Bapak Ibu pada kegiatan kita ini, berbagi-bagi. Makanya kita berharap bahwa Bapak Ibu dapat berpartisipasi penuh dalam ruang diskusi kita kali ini. Lalu yang keenam adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, ini lebih penting. Apakah Bapak Ibu sore hari ini dengan perasaan gembira atau masih ada nih pemikiran-pemikiran yang lain yang di luar kegiatan? Ada nggak Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Fokus. Tidak ada. Alhamdulillah. Normal ya Bapak Ibu ya. Saya juga kita bahwa biasa terbagi-bagi pemikiran kita gitu ya. Aduh, sore ada pertemuan juga saya belum selesai lagi di sekolah, di rumah juga mungkin seperti itu. Saya juga mengalami hal yang sama, tapi mudah-mudahan kita punya skala prioritas. Ketika mengikuti pertemuan, ayo kita lupakan dulu sesaat yang lainnya. Nanti setelah pertemuan baru kita mulai start lagi, gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah ini masih perlu direvisi Bapak Ibu? Apakah ada yang perlu ditambahkan kesepakatan belajar kita? Silahkan. Jika ingin ditambahkan. Cukup. Saya berharap Bapak Ibu santai saja ya, jangan terlalu tegang. Kita di sini berbagi, saling melengkapi. Bagi saya nggak ada yang lebih pintar, semuanya sama. Nah, di mana kita ada kekurangan, insya Allah rekan-rekan kita yang lain akan dapat menolong kita. Jadi tidak perlu berkecil hati, ungkapkan saja apa yang ingin Bapak Ivan ya, Bapak Ibu ya. Bebas pulsa, nggak apa-apa, silahkan. Ya. Ya, oke, kalau memang sudah, nah kita akan memulai refleks Pak Ibu nih, Bapak. Ini hanya perlu, nah ini Bapak Ibu, ada 4 pertanyaan pemantik nih. Ini yang akan saya yakin Bapak Ibu sudah membaca pada sesi mulai dari diri. Tadi sudah saya baca semuanya sudah. Dan memang ini sangat penting sekali untuk memulai pemahaman kita dan juga termasuk eksplorasi sesi belajar mandiri. Saya melihat sudah hampir semuanya sudah mengisi ini sebagai bekal kita berdiskusi hari ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada 4 pertanyaan. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan?
pendidikan anak bagi saya, artinya bagi Bapak Ibu. Lalu yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Lalu yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan dan kodrat zaman. Ini menurut perspektif Bapak Ibu jawabannya ya, tidak perlu terpaku mana-mana gitu. Silakan. Lalu apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang menghambat pada murid atau pada anak dalam peran Bapak Ibu sebagai seorang pendidik? Oke, bisa cermati pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk menjawab ini saya ingin Bapak Ibu menuliskan jawabannya pada Jamboard. Nah, ini nanti link Jamboardnya akan saya berikan di chat box ya Bapak Ibu ya. Oke, baru akan kita bahas bersama-sama. Oke, sudah Bapak Ibu silakan diakses. Apakah Jamboard saya ini bisa diakses oleh Bapak Ibu? Saya persilahkan. Bisa. Di mana dalam setiap page itu memuat satu buah silakan Bapak Ibu jawabnya pada menggunakan ya keynote di bagian kiri Bapak Ibu keynote-nya ini di bagian kiri silahkan digunakan untuk menjawab dan untuk menjawab pertanyaan ini saya juga berharap bahwa Bapak Ibu tuliskan nama Bapak Ibu terlebih dahulu, boleh nama panggilan, lalu jawabannya. Gitu ya Bapak Ibu, apakah bisa dipahami? Ya. Tuliskan di Jamboard-nya, di sticky notes, nama Bapak Ibu terlebih dahulu, baru jawabannya. Saya coba buka. Ya, nah ini buka. Oke. Kan tuliskan namanya Bu Fira dan juga jawabannya. Jawabannya di bawah nama ya. Ya. Salah. Siap, Bang. Sudah. Ya. Kakak. Kakak. Kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita atau belum? Kita sudah bagaimana bisa apa ya? Sudah melaksanakan yang belum tidak jadi persoalan. Karena saat ini proses pendidikan yang terjadi di
Dirhaba itu harus kita sadari bahwa anak investasi itu sebenarnya ada investasi Nah, itu jadi persoalan. Makanya program alam dengan perjaman tadi itu dia akan menginginkan apa yang dibantu oleh bisa. Izin Bu Fasil. Ya, silakan Bu. Bagaimana? Kata-katanya di jumlah karakternya dibatasi ya Bu? Karena saya tidak bisa Tidak sebenarnya, kalau memang belum cukup ya nggak apa-apa, nanti kan kita lisankan atau Bapak Ibu bisa mengambil notes baru dia untuk menjawabnya. Siap Bu. Itu ya, Bu Elvira ya. Siap Bu. Siap Bu. Ya. Pintu terus menyala lampu. Harus dari siswa ya, maka tugas kita mendidik mereka menuntut mereka ke arah yang lebih bisa. Dan saya terima kasih. Ada beberapa sambil tulis. Saya berharap kita juga dapat dapat ini yang sudah dituliskan ya. Bapak Ibu bagaimana, apakah sepakat? Oh, Ibu Hafsa. Ibu Aisyah ya Bu. Mana Ibu Aisyah nih? Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak menurut Bu Aisyah? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya, kata menuntun adalah mengajarkan kepada anak agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Itu karena setiap anak itu dilahirkan dengan bakat dan potensi yang berbeda, sehingga kita sebagai pendidik. Di saya kok kedengarannya suaranya kecil ya Bu? Apakah device saya ya? Iya ya. Bisa Bu? Iya, mantap dulu nih. Ya, terima kasih atas mungkin Bapak Ibu yang belum berbicara di mute dulu, Kak. Terganggu. Ada beberapa teman yang belum mengikuti guru penggerak.
Saya lanjutkan, Bu. Silahkan. Ya, terima kasih. Kata menuntun menurut saya adalah mengajarkan kepada peserta didik atau anak agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Menuntun itu menurut Bu Aisyah adalah mengajarkan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Luar biasa. Ya, terima kasih Bu Aisyah untuk pemahamannya. Kita lanjut nih di Bu Hasnarti. Mana Bu Hasnarti? Silakan. Silakan Bu Hasnarti. Apa sih makna kata menuntun menurut Bu Hasnarti? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menuntun adalah mengarahkan dan membimbing peserta didik agar dapat berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Terima kasih, Bu. Luar biasa, terima kasih. Nih juga pemahaman baru nih. Terima kasih ya Bu Hasnarti. Menuntun menurut Bu Hasnarti adalah mengarahkan dan membimbing peserta didik agar dapat berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat zaman maupun kodrat alam gitu ya Bu ya. Iya, iya Bu. Terima kasih, luar biasa. Kita lanjut, Bu Dewi, silahkan. Silakan Bu Dewi. Baik, menurut saya menuntun artinya membimbing, mengarahkan anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak untuk dijadikan dasar anak sebagai seorang manusia dan anggota masyarakat. Gitu. Iya, terima kasih Kak. Ini Bu Dewi ini juga luar biasa nih. Menuntun menurut Bu Dewi nih membimbing, mengarahkan anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak untuk dijadikan dasar anak sebagai seorang manusia dan anggota masyarakat. Luar biasa. Terima kasih ya Bu Dewi ya. Nah ini ada Bu Gustin Dungio. Silahkan Bu Gustin. Terima kasih Bu atas kesempatan diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, menuntun itu adalah tindakan dan mengatur atau membimbing dengan lemah lembut dan penuh perhatian untuk mencapai tujuan agar anak tersebut berubah ke arah yang lebih baik. Luar biasa. Makna menuntun menjadi berbeda nih kalau kita berkolaborasi di sini. Namun semuanya nggak ada yang salah loh Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Semuanya benar sesuai dengan perspektif kita masing-masing. Ini yang terakhir Bu Fira. Silahkan Bu Fira. Ya, terima kasih Bu. Menurut saya, kata menuntun itu adalah membimbing atau mengajarkan anak sesuai dengan kodratnya agar anak berkembang sesuai dengan potensinya. Iya, luar biasa. Tidak lepas dari kata membimbing dan mengajar ya, Bu ya. Intinya agar anak berkembang sesuai dengan kodratnya dan dapat mengembangkan potensinya. Itu ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Bu Erni, silahkan Bu Erni. Nih, Bu Erni punya nih. Bu Erni Karim. Ayo, silahkan Bu Erni. Iya. Terima kasih. Menurut saya, menuntun adalah proses pengarahan pembentukan karakter, kepribadian, dan yang baik sesuai dengan potensi murid. Dari saya. Oke, luar biasa. Nah, baik sekali nih pemahaman Bapak Ibu nih, kata menuntun dalam presentasi sebagai seorang pendidik. Nah, kita lanjut pada page yang kedua ya Bapak Ibu ya. Izin sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Apa yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial
budaya di daerah Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu nih, apa sih kata menuntun dalam sosial budaya kita? Budaya kita, misalkan di daerah kita ini Maluku Utara, kita punya budaya, kalau kita bilang tabea ya Bapak Ibu ya, yang membudaya gitu, tabea. Itu apa sih maknanya buat kita gitu? Apa yang bisa kita maknai dalam ketika kita menuntun murid berkaitan dengan budaya itu? Atau mungkin Bapak Ibu lebih mengenal budaya-budaya di daerah Bapak Ibu masing-masing. Mungkin antara Halbar dengan Tidore nih budayanya berbeda. Yuk kita berkolaborasi nih. Gimana nih? Silahkan. Silakan Bapak Ibu menuliskan jawaban Bapak Ibu kembali dengan menggunakan sticky notes ya. Ada Pak Faisal. Oke. Mana? Silakan Bapak Ibu mengungkapkan apapun yang Bapak Ibu pikirkan. Bebas. Di sini nggak ada yang salah. Semuanya benar. Karena ini berdasarkan dari pengalaman dan pemahaman Bapak Ibu dalam memaknai kata pun. Di sini tadi tuh di sambil saya bacakan di chat box-nya nih ya, Pak Irfan Husen, menuntun adalah proses pendidikan menurut saya adalah proses menggali potensi manusia itu sendiri dari yang tidak tahu menjadi tahu. Luar biasa, simple tapi kena dari. Oke, Ibu Wati, kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya adalah mendampingi anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan. Ini juga hebat, mendampingi muridnya untuk mencapai tujuan ya, Bapak Ibu ya, Ibu Wati ya. Lalu Pak Faisal Ahyan, arti menuntun bagi saya adalah menjadi pendamping serta memfasilitasi anak sehingga dapat mencapai cita-cita dan tujuan hidupnya. Wah, luar biasa sekali ini. Kita lanjut, Ibu Fitria Senuk. Menuntun menurut Bu Fitria adalah membimbing dengan sabar dan mengantarkan para peserta didik sampai ke tujuannya. Luar biasa. Semuanya memiliki makna yang sangat baik. Intinya tetap mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi murid ini ya, Bapak Ibu ya. Nah ini Bu Gustin Dungio, menuntun adalah tindakan dan mengatur atau membimbing dengan lemah lembut dan penuh perhatian untuk mencapai tujuan agar anak tersebut berubah ke arah yang lebih baik. Luar biasa. Ini tujuan kita semua nih untuk tujuan pendidikan kita nih untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Sangat baik sekali Ibu Gusti Dungio, terima kasih ya, luar biasa. Nah ini Bu Fatma Ibrahim, makna kata menuntun adalah membimbing semua kodrat yang ada pada diri anak agar anak mencapai potensi terbaiknya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, ini di page yang kedua nih baru Ibu Aisyah yang menjawab.
Oke, Ibu Aisyah. Ya, Bu. Ini pendapatnya Bu Aisyah nih, saya bacakan Bapak Ibu. Perspektif dari Bu Aisyah tentang kata makna menuntun dalam konteks sosial budaya nih ya. Menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya yaitu memberikan pendidikan kepada anak bahwa kita hidup tidak lepas dengan orang lain. Luar biasa. Ya, Masih ada sambungan yang sosial, pertanyaan. kita memang nggak pernah lepas dari orang lain ya. Benar sekali ya Bu Aisyah, terima kasih. Oke, yang lainnya saya tunggu ya Bapak Ibu ya. Cuma pertanyaan berikut mungkin tidak sampai di sticky note, jadi mau tambahkan lagi. Oh iya, silahkan. Masih Ini ada nih, pertanyaan yang kedua. lainnya jawabnya di chat box ini, tapi nggak masalah. Ya. Ibu Fatma nih, saya bacakan. Punya Ibu Fatma. Mohon izin Bu, Silahkan Pak Irfan, bagaimana? ulangi pertanyaan dulu Bu. Pertanyaan yang suruh dijawab tadi Bu. Suaranya saya kurang dengar ya Pak, bagaimana nih? Mohon diulangi pertanyaan yang tadi Bu. Pertanyaannya? Iya, yang kaitannya dengan karakter budaya Suaranya kurang daerah dengarkan tadi. saya. Bagaimana kata menuntun Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Apa yang dapat Bapak Ibu lakukan nih? Apa sih yang bisa saya lakukan sebagai pendidik ini ya, sebagai Bapak Ibu, sebagai pendidik untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Supaya pendidikan ini relevan dengan konteks sosial budaya ini apa yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu loh. Ya, Pak ya. Apakah bisa dipahami? Iya, bisa Bu. Makasih Bu. Ya, Ibu Fatma nih, saya izin bacakan lagi. Mengarahkan anak sesuai dengan adab, perilaku, dan kebiasaan masyarakat Tidore pada umumnya, baik dari segi bahasa, perilaku, maupun tindakan. Mereka diberikan kebebasan mengakses budaya luar, namun harus disesuaikan dengan budaya di daerahnya. Luar biasa, benar sekali nih. Harus mengenal budaya daerah. Budaya luar juga penting, tapi yang sesuai dengan adat budaya kita, ya Bapak Ibu ya. Begitu katanya Bu Fatma. Nah, sekarang Ibu Febriani. Kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya adalah menuntun dengan cara membimbing dan mendampingi sesuai budi pekerti untuk mengubah karakter anak menjadi lebih baik. Luar biasa. Ibu Gustin Dungio menuntun sesuai dengan konteks sosial budaya yaitu mengajarkan dan mendidik anak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Iya, luar biasa. Ini kayaknya sticky notes-nya Bapak Ibu masih belum familiar ya. Bapak Ibu dapat mengklik yang ini loh, Bapak Ibu ada tulisan, ada yang itu Bapak Ibu tunjuk, ada kayak gambar kertas ini, namanya sticky notes. Ada tulisannya nih sticky note, Bapak Ibu klik saja. Nah di sini akan muncul, Bapak Ibu silahkan ketikkan di sini baru save. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Itu ya. Jadi yang belum mengisinya di Jamboard seperti itu. Namun tidak mengapa kalau Bapak Ibu hari ini belum familiar, masih menuliskannya di chat box, saya juga dapat menerimanya, nggak masalah gitu ya. Insya Allah kedepannya nanti sudah familiar gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut. Ini Bu Hafsah. Bu Hafsah, apa nih katanya Bu Hafsah? Menuntun dengan kasih sayang, merubah perilaku menjadi lebih baik. Luar biasa, bener. Ketiga dan keempat, Bapak Ibu silahkan. Apakah bisa dilisankan nih? Kalau kita menuliskannya lama, kita lisankan saja ya, Bapak Ibu ya.
mengingat waktu kita nih terbatas. Boleh begitu Bapak Ibu sepakat? Oke, Ibu Erni Karim ingin melisankan mungkin Heraisen. Silahkan Bu Erni. Gimana Bu Erni? Menuntun dimaknai seperti apa sih? Dalam konteks sosial budaya? Menuntun menurut konteks sosial budaya yaitu mengarahkan pembiasaan-pembiasaan yang membentuk karakter yang sesuai dengan budaya orang Tidore, misalnya Subajo dan Tabea. Itu saja. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang yang kedua nih Bu Erni. Apa yang dapat Ibu Erni lakukan untuk mewujudkan pendidikan itu relevan dengan budaya kita, sosial budaya kita? Kira-kira, anggap saja kita masih berandai-andai ini ya Bu Erni, kira-kira apa sih yang bisa Bu Erni lakukan supaya makna menuntun itu tadi relevan dengan konteks sosial budaya kita? Bu, kurang jelas. Iya, oke. Sebenarnya kayaknya ya, bagaimana Bu? Kurang jelas. Kurang jelas. Kurang jelas Bu Erni. Ya. Apakah suara saya tidak terdengar dengan baik, Bapak Ibu? Pertanyaannya terdengar jelas. Pertanyaannya, nah ini pertanyaannya juga sudah ada nih di share screen saya. Bagaimana kata menuntun Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya dengan daerah? Lalu apa nih yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks budaya itu? Gitu. Yuk silahkan dilisankan. Kalau kita menunggu catatan di sticky notes-nya lama, yuk dilisankan, nggak masalah. Pak Irfan mungkin, silahkan Pak Irfan. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Mohon izin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya terkait dengan proses pendidikan menuntun ke arah yang terkait dengan pendidikan tadi, bahwa di sosial budaya di daerah saya. Suaranya saya kurang ya Pak, kurang dengar dengan baik. Apakah hanya saya Bapak Ibu? Ya, kedengaran kurang jelas. Iya. Hai, jelas Bu? Oh, kalau kesana dia jelas. Halo. Halo. Jelas? Jelas. Ya, jelas. Iya, jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, ya khususnya di daerah Maluku Utara, di Kota Tidore Kepulauan, kalau dilihat dari sosial hubungan masyarakat itu agak berbeda dengan daerah-daerah yang lain, khususnya di daerah Jawa. Kalau karakter yang saya lihat, artinya saya asli di sini, jadi saya tahu betul bahwa karakter yang ada di daerah Maluku Utara, khususnya di Kota Tidore Kepulauan, agak dilihat dari garis sosialnya itu, menurut saya itu agak sedikit kasar kalau bahasanya itu, dari tutur bahasanya, terus kemudian dari sikapnya itu cenderung lebih budayanya agak sedikit kasar kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di Jawa. Nah, jadi dalam proses KBM atau kegiatan belajar, biasanya guru-guru di sini, ya kalau menurut saya pribadi, itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah saya di sini. Jadi penyesuaian yang dilakukan itu dalam pembimbingan kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam kelas itu dalam pembimbingan itu biasanya lebih ke arah yang artinya sedikit kasar gitu. Ya, barangkali menurut saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Irfan. Meskipun saya mendengar suaranya itu lama-kelamat hilang, tapi ada beberapa poin yang saya maknai dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Irfan ya. Terima kasih sekali, luar biasa.
Kita lanjut Ibu Wati. Silakan Bu Wati. Masih di mute Bu Wati? Iya, sorry. Oke. Iya, Silakan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kata menuntun saya maknai dalam budaya daerah saya, yaitu terwujudnya budaya gotong royong, di mana masyarakat saling membantu, kemudian bahu-membahu untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Contoh yang saya dapatkan di daerah saya adalah budaya lilian. Ini mungkin juga ada juga di oh iya, tiket. luar biasa. Ya, jadi Iya. saya ambil adalah budaya lilian. Budaya lilian ini dapat dijadikan bahan, gitu ya Bu Ibu ya. Dapat kita Iya. terapkan nih untuk mewujudkan pendidikan kita di sekolah gitu ya. Iya, bisa. Nah, kalau lilian di Terus- rumah wujudnya seperti ini. Nah, kalau di sekolah nih akan dirancang seperti apa sih? Itu ya, Bu ya. Luar biasa. Iya. Terima kasih sekali. Inspirasi sangat buat saya nih. Kita lanjut. Silahkan siapa lagi Bapak Ibu? Ibu Jumaiyah Jabir. Oke, silahkan Bu. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya minta maaf karena saya menggunakan handphone. Jadi saya belum memahami untuk mengirim melalui menggunakan teks. Iya. Baik Bu, dalam menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah di Kota Tidore Kepulauan, saya sebagai guru mempunyai pengalaman untuk untuk menuntun anak-anak. Itu saya membimbing dan memberikan nilai-nilai agama, nilai-nilai dasar agama lebih dahulu diutamakan, karena Kota Tidore menerapkan kota santri, makanya nilai-nilai agama saya nilai agama dasar saya lebih mengutamakan. Kemudian membandingkan budaya luar dan budaya sendiri, membedakan budaya luar dengan budaya kita sendiri. Saya kira demikian. Terima kasih. Budaya santri ya, Ibu ya. Arah ke religiusnya, gitu ya, Bu Jumaya ya. Iya, iya Bu. Kita dapat membedakan antara budaya yang dari luar dengan budaya kita sendiri. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan Bapak Ibu? Atau akan kita lanjut di page yang ketiga? Apakah untuk sosial budaya ini Bapak Ibu mendapatkan gambaran nggak nih dari jawaban dari teman-teman kita? Ada nggak sih yang Bapak Ibu ambil pelajarannya dari yang disampaikan teman-teman kita terkait tentang sosial budaya dan implementasinya di sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan kebudayaan kita ini? Apakah Bapak Ibu masih gamang dalam artian kabur-kabur nih pemahaman saya tentang sosial budaya ini apa nih ya gitu? Ataukah ada gambaran Bapak Ibu? Iya Bu, sudah ada sedikit gambaran. Alhamdulillah. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Budaya yang ada di sekitar kita nih. Oke, kita lanjut. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Oke, ini Bapak Ibu bisa menjawab secara lisan biar nggak lama. Ibu Elvira berkenan menjawab, silahkan. Ya baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang mengapa pendidikan anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kita ketahui bahwa zaman kita sekolah dengan zaman anak-anak sekarang itu pasti berbeda. Kita tidak bisa menyamakan cara belajar kita dengan cara belajar anak-anak sekarang, seperti itu. Iya. Jadi tidak mungkin kita membimbing anak sekarang mau samakan dengan zaman kita dulu. Itu sangat tidak mungkin. Otomatis anak akan bingung seperti itu. Jadi kita harus membimbing anak sesuai dengan kodratnya.
Seperti itu Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Jadi kita nggak bisa nih menyamakan gitu ya. Menurut Bu Aisyah nih, kita nggak bisa menyamakan pendidikan murid kita sekarang dengan pendidikan kita dulu. Kita dulu nggak ada handphone, kita dulu nggak ada internet. Nah, kalau sekarang zamannya kodrat zamannya tuh anak-anak tuh sudah belajar menggunakan IT, handphone, laptop dan sebagainya gitu ya. Mungkin seperti itu yang dapat saya ambil kesimpulan dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Elvira. Oke, terima kasih. Ini Ibu Aisyah nih. Angkat tangan, silakan Bu Aisyah. Ya, terima kasih Bu. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Untuk yang pertama, kodrat alam, karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap peserta didik atau anak-anak tentunya berasal dari latar belakang yang berbeda. Ya. Ya. Jadi misalnya dari latar belakang lingkungan, baik itu lingkungan sekitar, lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan keluarga. Nah, sedangkan untuk kodrat zaman seperti yang Ibu telah jelaskan tadi bahwa kita berada pada perkembangan zaman yang dimana anak-anak itu sudah, bukan cuma anak-anak, tapi kita sebagai pendidik juga sudah harus menguasai IT lah. Ya. Jadi tugas kita sebagai guru adalah mendampingi dan mengawasi anak-anak agar tidak salah menyalahgunakan IT. Jadi moral dan etika mereka masih bisa dikontrol oleh kita meskipun IT yang diperoleh oleh anak-anak itu sudah bagus. Jadi kita bisa mengontrol dan mengawasi tersebut. Terima kasih Bu. Oke, kembali kasih luar biasa Ibu Aisyah. Nih Ibu Gustin Dongio, silahkan Bu Gustin. Terima kasih Bu atas kesempatan diberikan kepada saya menanggapi pertanyaan mengapa pendidikan murid perlu dipertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini penting buat saya Bu, menurut saya, karena anak itu memiliki karakter yang berbeda. Dilihat dari tempat tinggalnya, dilihat dari tempat bergaulnya, anak pasti beda. Ada anak yang tinggal di pegunungan dan tinggal di pesisir pantai, itu karakternya beda. Dan di situ kita dituntut bahwa guru harus mengetahui karakter anak dan juga bagaimana cara mendekati anak agar anak itu memiliki perilaku yang sesuai dengan kita inginkan. Terus sesuai dengan perkembangan zaman. Saya setuju dengan Ibu Aisyah dan Ibu Fasil mengatakan bahwa kita waktu pendidikan kita dengan anak sekarang itu beda, itu pasti. Nah, di zaman sekarang ini anak-anak itu diberikan fasilitas yang sangat lengkap dengan adanya HP, dengan media pembelajaran yang sangat banyak. Tapi di sini yang saya lihat, kalau saya bandingkan sikap anak, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Irfan pada waktu yang telah terlewati. Di sini bahwa anak ini di tidur ini sikap mereka itu terlalu bagaimana ya, terlalu agak sedikit nakal lah. Itu mungkin salah satunya dipengaruhi oleh media yang mereka pakai. Jadi pembelajaran sekarang ini itu memang sangat dipengaruhi oleh zaman yang ada. Tapi memang kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita harus mengajarkan anak sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa sekali ini Bapak Ibu pendapat-pendapatnya. Ini Pak Irfan mau berpendapat nih, sudah raise hand. Silakan Pak Irfan. Ya baik, terima kasih untuk kesempatan untuk kesekian kalinya. Mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa ketika anak itu tersebut dilahirkan, itu dalam bentuk ibaratnya seperti kertas putih. Ya, saya melakukan pendekatan teori tabula rasa. Jadi yang mencoreng kertas tersebut adalah faktor yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, kodrat zamannya. Nah, kodrat zamannya itu yang mempengaruhi anak tersebut, dia tumbuh kembang menjadi dewasa untuk menjadi lebih baik atau tidak.
itu tergantung dari kodrat zamannya. Jadi artinya bahwa kodrat zaman yang kita lihat sekarang itu misalnya yang paling dipengaruhi itu adalah IT-nya, artinya media-media yang ditayangkan di internet dan sebagainya itu ada faktor X. Itu juga bisa mempengaruhi sekali karakter seorang peserta. Nah, terus kemudian yang menjadi tugas dari guru adalah bagaimana kita bisa kolaborasi dengan orang tua maupun walinya agar mengawasi bisa peserta didik tersebut sehingga anak tersebut jangan terlalu jauh berkembang jauh. Barangkali itu dari situ. Oke, luar biasa. Jadi untuk pendapat tentang mengapa pendidikan murid itu atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, saya yakin ini Bapak Ibu sudah sangat hatam sebagai seorang pendidik ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan di page yang keempat nih. Oh ya, sama ya. Mengapa? Oke, berarti sudah selesai Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke, saya stop screen dulu untuk ini. Jika Bapak Ibu yang lainnya belum berkesempatan memberikan jawaban, nanti silahkan di waktu luang Bapak Ibu dapat mengakses kembali Jamboardnya, Bapak Ibu dapat mengisikannya, ya. Bapak Ibu ya, kita akan melanjutkan ke paparan kita. Kita lanjutkan. Mana nih tadi? Ini sudah. Nah, ini nih Bapak Ibu, di modul 1.1 Bapak Ibu, nih apa sih hal-hal yang akan Bapak Ibu pelajari nantinya, yaitu ini pertama tentang interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ing Arso Sontulodo, Ing Matio Mangunkarso, dan juga Tuturi Handayani. Itu kira-kira seperti apa kita sebagai seorang pendidik akan menerapkan hal-hal itu gitu ya. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan untuk perubahan budi pekerti atau perubahan karakter itu sendiri pada setiap anak. Bahwa mohon maaf Bapak Ibu, apakah saya kira hilang PPT saya, nggak terbaca gitu ya. Lalu di sini juga Bapak Ibu yang tadi sudah Bapak Ibu sebutkan, nanti Bapak Ibu juga akan mempelajari tentang bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman itu dapat membentuk sifat lingkungan di mana anak itu berada. Yang tadi Bapak Ibu bilang kodrat alam, jadi anak yang terlahir dari di daerah pegunungan dan di daerah pantai itu berbeda kodratnya, berbeda sifat dan lakunya. Anak yang terlahir dari keluarga yang berada dan keluarga yang mohon maaf misalkan di bawah garis kemiskinan itu juga akan berbeda. Anak yang lahir di daerah perkotaan dan juga perdesaan mungkin karakter dan pembawaannya juga berbeda gitu ya. Lalu di kodrat zamannya juga sama dengan tadi Bapak Ibu bilang bahwa sekarang zamannya sudah berubah, berbeda dengan pendidikan kita dulu. Kalau kita dulu cukup ke sekolah membawa pensil, membawa buku. Nah, sekarang anak-anak sudah sesuai dengan perkembangan zaman, sudah menggunakan IT. Nah, gurunya juga tidak boleh kalah dengan anak-anak gitu ya. Nah, dan ini harus disadari. Kadang kita memiliki pemikiran bahwa halah sekarang IT itu banyak mengganggu anak-anak, banyak merubah karakter anak-anak jadi bandel, banyak terus bermain game gitu ya, lupa belajar dan lain sebagainya. Nah, ini tantangan bagi kita, gimana kita dapat mengarahkan, dapat menuntun anak nih untuk melalui kodrat zamannya dengan baik sehingga terbentuklah karakter anak itu tadi. Di sini juga nanti Bapak Ibu akan mempelajari tentang bagaimana seorang pendidik yang diibaratkan sebagai seorang petani
menuntun atau among. Among itu dalam bahasanya bisa among, bisa pamong, yang kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Mengasuh, gitu ya Bapak Ibu ya, mengasuh. Nah, kita ibaratkan pendidik sebagai seorang petani, kita sadari bahwa gimana sih seorang petani, misalkan petani menanam padi di sawah, menanam jagung dan lain sebagainya, apa yang bisa petani lakukan? Dia dapat menggemburkan tanah, memberikan pupuk, dapat juga memberikan obat anti hama misalkan ya, disiangi. Namun usaha-usaha itu untuk supaya padi ini berbuah dengan bagus. Namun tetap saja kita tidak bisa melawan kodratnya bahwa kita menanam padi jangan pernah berharap tumbuhnya jagung, panennya jagung seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau ingin padinya tumbuh baik, bagus, buahnya lebat, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, begitu juga filosofinya dengan sebagai seorang guru. Kalau mau murid kita karakternya baik, lakunya bagus, cerdas, kreatif. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Gitu kan ya, ini ibaratkan menuntun tadi. Apa yang harus kita tuntun? Ya, Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu juga, saya yakin dieksplorasi konsep belajar mandiri, Bapak Ibu sudah melihat potret pendidikan zaman kolonial dan potret pendidikan zaman sekarang. Pak, di zaman kolonial tidak semuanya bisa bersekolah, yang bersekolah hanyalah orang-orang yang akan dijadikan sebagai pegawai, kalau ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dasar-dasar pemikiran KKD. Nanti Bapak Ibu juga akan pelajari ini bagaimana metode Montessori, Froebel, dan Taman Siswa. Nah, metode Montessori gitu ya, yang dimana pendidikan ini hanya mementingkan pelajaran tentang panca indera, mulai dari ujung jari, dihidupkan rasanya, menghadirkan beberapa alat, latihan panca indera seperti kayak macam apa ya, kalau kita tuh praktik atau eksperimen gitu ya. Lalu gimana kalau menghadirkan beberapa alat, latihan panca indera, semua ini bersifat pembelajaran. Anak diberikan kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak dipentingkan. Artinya ini Montessori ini praktek yang betul-betul nggak ada bermain-bermainnya sama sekali gitu, Bapak Ibu. Yang kalau kita bilang tuh apa ya, serius prakteknya. Nah kalau Froebel itu dijadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajaran, tetapi yang diutamakan adalah permainan. Ini biasanya di anak SD, di TK gitu ya, belajar sambil bermain tuh kalau Froebel. Kalau Montessori itu banyaknya belajarnya, bermainnya jarang gitu. Jadi pembelajaran tuh serius, mungkin bisa disebut membosankan kalau terlalu serius. Nah, bagaimana dengan taman siswa? Nah, kalau taman siswa ini merengkuh keduanya. Dia ya bermain, dia juga ya serius. Artinya pembelajaran yang serius pun bisa dijadikan dengan santai dengan metode-metode Among. Itu ya, Bapak Ibu ya. Untuk metode pembelajarannya. Lalu asas pendidikan dan pengajaran yang tadi sudah Bapak Ibu dari awal sudah sebutkan, kayaknya dimulai dari diri nih. Apa sih pendidikan, apa sih pengajaran gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang nantinya Bapak Ibu akan dalami pada modul 1.1 ini. Nah, sekarang ini kita sampai pada sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, sesi diskusi ini Bapak Ibu, kita dapat bertanya hal-hal yang Bapak Ibu masih ingin kuatkan dari pemahaman Bapak Ibu tentang filosofinya KHD, dan rekan yang lain dipersilahkan juga memberikan jawaban, memberikan tanggapan dan lain sebagainya sesuai dengan pemahaman kita.
Intinya kita akan berbagi pada sesi ini. Apakah Bapak Ibu bisa memahami ini? Oke? Bisa, Bu. Kita mulai ya. Bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ya, bisa, Bu. Oke, mulai dari diri dan eksplorasi konsep tentang filosofinya KHD nih. Bagian mana yang Bapak Ibu ingin kuatkan atau ingin menjadi bahan pertanyaan Bapak Ibu hari ini? Saya persilahkan, boleh raise hand Bapak Ibu. Atau tentang budaya yang bagaimana implementasinya di dalam lingkungan sekolah. Saya juga mempersilahkan. Adakah? Nggak perlu sungkan ya Bapak Ibu ya. Nggak perlu kalau, oh Ibu Hasnarti, silahkan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya Bu, kalau di ini saya berkaitan dengan budaya yang ada di Tidore. Tidore, ya benar. Ya, jadi kita melestarikan budaya Tidore seperti kesenian tradisional, tarian Tidore, puisi dalam bahasa Tidore, lagu dalam bahasa Tidore, terus juga pakaian khas Tidore, makanan khas Tidore. Itu kita ingin anak-anak generasi yang ada di Tidore itu mereka melestarikan nilai-nilai tersebut karena mereka sebagai salah satu generasi penerus. Ya, benar. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, mohon izin, ketika kita melaksanakan itu di sekolah, apa trik-triknya yang jitu untuk kita terapkan? Gimana? Ya, ketika kita menerapkan itu di sekolah, apa trik-triknya yang jitu agar trik yang jitu, oke. Ya Bu, supaya sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Hasnarti, ketika Bu Hasnarti ini menerapkan budaya Tidore itu ya di sekolah ya, adakah Bapak Ibu yang lain memiliki pemahaman atau sekedar memberikan jawaban dari pertanyaan Bu Hasnarti? Gimana sih? Ayo kita berbagi pengalaman untuk menerapkan ini. Budaya sekolah, budaya daerah kita di sekolah gimana? Oke. Kalau memang belum ada yang jawab, saya mencoba gitu ya, Bu Hasnarti ya. Budaya kita di daerah kita ini memang sangat banyak sekali seperti apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bu Hasnarti, mulai dari tarian, pakaian, makanan, bahasa, dan lain sebagainya. Kita mengajarkan kepada siswa budaya daerah itu sendiri, memperkenalkan gitu ya. Nah, nilai-nilai apa sih yang terkandung di dalam budaya itu yang dapat membuat murid kita, dapat membuat anak-anak itu mengenali budayanya, terus perubahan karakter, nilai positifnya dari budaya kita tuh apa sih yang ingin diterapkan di anak-anak gitu. Misalkan kayak orang Tidore tadi punya tarian ya Bu ya? Tarian apa Bu? Ya. Ada tarian Kabata, ada tarian. Oke. Tarian itu kan biasanya misalkan ya, saya kurang memahami, mohon maaf. Tarian itu kan biasanya punya, misalkan kita tari penyambutan tamu nih, gitu ya. Yang saya tahu tuh soya-soya, saya cuma tahu itu. Tarian penyambutan tamu tuh soya-soya. Kenapa? Apa nilai yang terkandung di dalam situ? Apa sih? Menghormati, menghargai, atau apa yang ada dalam situ? Atau kita bergotong royong seperti budaya Lilian tadi yang katanya Bu Gustin kalau nggak salah gitu ya. Nilai-nilai positif itulah yang kita tanamkan ke siswa kita, bukan hanya sekedar gerakan. Jadi ketika mengajarkan di anak-anak nih tarian ini nih filosofinya tuh seperti ini.
Tarian ini adalah tarian penyambutan tamu yang nilai-nilai kebajikannya adalah kita menghargai, kita menghormati, misalkan begitu. Jadi ketika mempelajari tarian ini bukan hanya gerakannya, tetapi nilai itulah yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita terapkan, supaya itu juga membudaya gitu di anak-anak. Mungkin seperti itu. Kalau ada rekan-rekan kita yang dalam forum ini mungkin ingin menambahkan atau memiliki pendapat lain, saya persilahkan, atau pengalaman yang berbeda, saya persilahkan. Adakah? Oh, Ibu Gustin, silahkan Bu. Terima kasih atas kesempatan beri. Jadi kalau menurut saya, kebiasaan atau budaya tidore kalau ingin diterapkan di lingkungan sekolah, yang seperti Ibu Narti katakan bahwa kayak macam tarian itu bisa kita kembangkan di sekolah dan dimasukkan pada program eskul. Jadi budaya tidur itu tidak akan hilang, dan seharusnya budaya tidur itu memang harus tetap ada, karena mengapa zaman kita sekarang ini zaman memang yang anak-anak lebih cenderung suka pada budaya-budaya asing. Contohnya ya, kalau di lingkungan sekolah saya itu anak-anak lebih cenderung ke K-pop Korea. Jadi kayak macam budayanya seharusnya salam seperti itu diganti dengan kayak seperti ini. Jadi budaya yang seharusnya budaya yang positif yang ada di Tidore itu harus memang kita berlakukan di lingkungan sekolah yang berwujud kebiasaan yang baik. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi tipsnya dari Bu Gustin seperti itu ya, Bu Asnarti. Mungkin Bapak Ibu yang lain yuk kita jadikan bahan ini sebagai bahan diskusi kita hari ini. Ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Oke, Bu Asnarti, apakah jawaban dari kita tadi memuaskan hasrat Bu Asnarti, ataukah ada pertanyaan, ada jawaban yang menimbulkan pertanyaan baru? Saya persilakan. Oh, Ibu Jumaiyah, silakan Bu. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya hanya menambahkan sedikit, hanya mengusulkan kalau boleh dalam pelajaran mulok diadakan pelajaran bahasa daerah. Karena saya lihat anak-anak saya yang bersekolah di Pulau Jawa itu masih ada pelajaran bahasa daerah, bahasa Jawa. Tapi di daerah kita malah tidak ada sama sekali bahasa daerah. Jadi kalau boleh di sekolah kita itu diterapkan pelajaran mulok bahasa daerah, menggunakan bahasa daerah, atau dibagi hari-harinya, 1 minggu bahasa daerah, 2 hari untuk bahasa daerah, 2 hari lagi untuk bahasa asing atau bahasa Indonesia. Itu boleh diterapkan di sekolah kita nanti, sekolah kita masing-masing. Demikian Bu, terima kasih. Luar biasa. Ini ide nih, idenya brilian untuk melestarikan budaya daerah kita atau bahasa daerah kita. Ini sebaiknya bahasa daerah ini diangkat dalam muatan lokal, menjadi bahan mata pelajaran di sekolah gitu ya Bu Jumaiyah ya, intinya. Luar biasa. Iya Bu. Ini dari Ibu Fatma nih punya pendapat lain nih. Coba silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Fasil dan rekan-rekan lainnya menyangkut dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Hasnarti menyangkut dengan budaya atau tarian daerah dan sebagainya yang kita terapkan, trik yang nanti kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu caranya adalah melalui eskul, dan selain eskul kebetulan di sekolah saya di SMA Negeri 10 itu hal-hal tersebut bisa diterapkan melalui program P5, yaitu melalui tema kearifan lokal. Kami di SMA 10 melalui itu kearifan lokal itu materi-materi yang kami berikan pada saat P5 untuk tema kearifan lokal itu salah satunya adalah itu mengembangkan kebudayaan khususnya masyarakat Maluku Utara, pada umumnya masyarakat Maluku Utara, dan
khususnya adalah Kota Tidore Kepulauan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Fasil bahwa inti dari penerapan kebudayaan khususnya Kota Tidore sekolah intinya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bagaimana kita bisa memboboti siswa murid kita agar bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap kebudayaan yang ada. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih nih, pengalaman lagi Bu Hasnarti. Indahnya berbagi sore hari ini. Adakah yang lain Bapak Ibu? Ataukah kita cukupkan? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan lain? Kalau memang sudah tidak ada, oke lah, nggak mengapa. Saya yakin Bapak Ibu mungkin hari ini belum, tapi nanti ketika sudah mulai mengerjakan eksplorasi konsep yang lebih lanjut, ya mungkin ada pertanyaan baru juga, silahkan Bapak Ibu boleh chat di saya, boleh berbagi di grup juga ya, untuk mengkonfirmasi pemahaman kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini nih, tadi dialog yang sudah kita lakukan. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada hal-hal lain yang masih perlu dikuatkan lagi? Saya persilakan sebelum kita akhiri sesi kita. Waktu kita 2 JP, yaitu setara dengan 90 menit, sudah berlalu. Namun saya masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika memang ada hal-hal yang masih ingin dikonfirmasi. Itu ya. Gimana? Nah, kalau memang tidak, saya ingin Bapak Ibu membuat refleksi ya, Bapak Ibu ya. Refleksi untuk pertemuan sore hari ini, pertemuan kita Bapak Ibu, kita akan kembali refleksinya menggunakan 4P ya Bapak Ibu ya. Link Jamboardnya saya sudah sematkan di chat box, silahkan diakses. Di situ pertanyaannya hanya 4 Bapak Ibu. Yang pertama, peristiwa. Apa sih peristiwa yang Bapak Ibu alami pada pertemuan kita sore hari ini tuh? Ayo diceritakan apa saja. Yang kedua adalah perasaan. Gimana perasaan Bapak Ibu sore hari ini setelah belajar bersama, setelah berbagi bersama, gimana sih perasaannya? Nah, silakan diungkapkan di situ. Lalu yang ketiga adalah pembelajaran. Dari hasil pertemuan kita pada sore hari ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak Ibu ambil? Itu ya. Lalu yang keempat adalah penerapan ke depan. Apa yang ingin Bapak Ibu terapkan dari hasil belajar kita sore hari ini ke depannya? Begitu ya, Bapak Ibu, bisa dipahami? Bagaimana Bapak Ibu? Bisa diakses ya Jamboardnya ya? Bisa, Bu. Oh, alhamdulillah. Oke. Kalau sudah, ini saya rasa nggak terlalu banyak pemikiran jawaban. Oke, lanjutkan dulu. Saya screen nih Bapak Ibu. Kelihatan nggak ya? Silahkan kalau memang sudah bisa diakses. Belum bisa, belum kelihatan kayaknya ya Bapak Ibu ya. You cannot share screen, no. Belum kelihatan sinyalnya mungkin. Nggak masalah, kita ulangi lagi.
di sini. Ini mulai. Ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan menjawab 4 pertanyaan ini sebagai bahan refleksi kita. Peristiwa yang Bapak Ibu alami pada sore hari ini di dalam ruangan ini silahkan dituliskan, diceritakan. Lalu yang kedua adalah gimana sih perasaan Bapak Ibu gitu. Sore hari ini setelah belajar nih gimana nih? Lalu yang ketiga, pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapat ambil dari pertemuan kita sore hari ini? Yang keempat adalah gimana rencananya Bapak Ibu akan menerapkan ke depan pembelajaran yang sudah dapat Bapak Ibu ambil tadi, apa sih yang akan Bapak Ibu terapkan ke depan, itu ya? Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, silahkan Bapak Ibu ambil sticky notes-nya yang gambarnya kayak kertas ini, diklik, terus akan muncul tampilan kertas berwarna. Tuliskan nama Bapak Ibu, dilanjutkan dengan jawaban. Izin Bu. Izin Bu Fasil. Ya, bagaimana Bu Asnarti? Bu Erni? Bu Elvira, Bu. Ya? Saya tidak bisa mengakses Jamboardnya, Bu. Masa, Bu? Iya. Ini yang lainnya bisa, tapi kok Ibu nggak bisa ya? Iya. Harusnya di sini settingannya sudah pakai semua orang yang memiliki link dan juga sebagai editor. Harusnya sudah bisa. Coba mungkin sinyal apa ya Bu ya? Coba di-refresh dulu. Siap Bu, siap. Luar biasa. Orang ketik jawaban nggak bisa Mas. Sambil Bapak Ibu yang lain menulis, saya bacakan ini peristiwa yang dialami Bapak Ibu hari ini, luar biasa nih. Ibu Hasnarti, ya, peristiwanya hari ini sangat mengesan karena bertemu dengan orang baru walaupun hanya melalui virtual. Luar biasa, Bu Aisyah.
Peristiwa yang saya alami adalah saya bisa mengetahui lebih jauh tentang pemikiran pendidikan KHD dengan pendidikan masa kini. Luar biasa. Bu Dewi, diskusi hari ini mempertemukan saya dengan guru-guru hebat yang berbagi pemahaman, pengalaman dan ilmu yang dimiliki sehingga menambah wawasan bagi saya. Luar biasa, indahnya berbagi. Ya, ini ada satu lagi dari Bu Erni. Bu Erni bilang peristiwa yang saya alami ketika mulai kegiatan ini adalah bertemu teman-teman yang luar biasa, khususnya Ibu Fasilitator. Waduh, senangnya. Dan juga senang sekali dapat bertemu dengan Bapak Ibu, guru hebat ini, dapat berbagi pengalaman nih. Mendapatkan pengalaman baru. Ibu Kira. Peristiwa yang saya alami sore ini adalah saya berada dalam lingkungan pembelajaran yang baru, berbagi bersama guru-guru hebat. Alhamdulillah. Oke, nah perasaannya Bu Aisyah, perasaannya senang, sangat senang karena bisa berbagi pengalaman dengan para guru-guru hebat dari masing-masing daerah. Luar biasa. Oke. Pembelajaran dan juga penerapan ke depan belum terjawab. Oke ya Bapak Ibu ya, nggak masalah. Tapi saya berharap nanti Bapak Ibu dapat menjawabnya ketika Bapak Ibu sudah sudah kayak waktu-waktu sudah istirahat gitu, ada waktu longgar. Bapak Ibu dapat menjawab ini. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nanti akan saya share-kan di grup linknya, link Jamboardnya. Ketika Bapak Ibu duduk-duduk punya waktu luang, Bapak Ibu dapat ya, Ibu ya, luar biasa. Saya sangat senang sekali hari ini, Bapak Ibu. Sebelum kita tutup kegiatan kita ini, Bapak Ibu, apakah ada hal lain yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Saya persilahkan. Saya izin mengingatkan Bapak Ibu bahwa besok tanggal 21 ya, kita akan bertemu kembali dalam sesi ruang kolaborasi sesi 1 dalam diskusi kelompok dalam waktu dan gelombang yang sama jam 3 sore. Nah ini nih saya kemarin belum punya kesepakatan dengan Bapak Ibu. Kalau jam 3 sore ini kira-kira mengganggu nggak sih aktivitas Bapak Ibu di sekolah? Adakah waktunya apakah perlu dirubah? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sangat tepat. Oh, sangat tepat. Alhamdulillah kalau begitu. Saya sangat senang juga kalau memang sudah sangat tepat. Karena pemikiran saya bahwa di jam ini nih Bapak Ibu kemungkinan sudah selesai sekolah, sudah pulang sekolah kalau yang sekolah pagi gitu ya. Terus Bapak Ibu juga sudah selesai sholat duhur mungkin, sudah makan, istirahat sejenak gitu ya. Jadi saya izin mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa besok kita akan ada pertemuan kembali di jam 3 sore dalam ruang kolaborasi sesi 1 di mana Bapak Ibu akan berdiskusi tentang pembahasan KHD ini juga bersama rekan satu kelompok. Ya, izin saya bertanya, di kelas kita ini PP-nya 2 ya, Bapak Ibu ya? Benar ya, PP-nya ada 2 ya? GP-nya ada 3, Bu. Ada 14, apa benar? PP-nya ada 3, Bu. Oh, PP-nya ada 3 ya. Yang satunya siapa ya? Yang di sini yang saya lihat itu hanya mohon maaf ya, Pak Eko sama Pak Gani. Yang satunya siapa ya? Pak Yanto. Oh, Pak Yanto. Terus CGP-nya?
Nggak masalah. Soalnya begini loh Bapak Ibu, ketika nanti di ruang kolaborasi kita itu akan membagi kelompok, ya kan? Jadi saya berencana bahwa kelompoknya itu akan kita sesuaikan dengan CGP-nya supaya ketika nanti Bapak Ibu CGP-nya, kelompoknya kita sesuaikan dengan PP-nya supaya nanti ketika Bapak Ibu berdiskusi lebih lanjut itu dengan memang rekan-rekan yang sedaerah atau minimalnya tuh berdekatan gitu loh. Makanya kemarin saya tanya PP-nya siapa aja ya, CGP-nya yang mana ya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau saya belum dapat membedakan karena memang saya belum dapat daftarnya. Yang kemarin Bapak Ibu sudah kasih daftar tuh dari 2 PP. Pak Gani sama Pak Eko. Terima kasih Pak Eko partisipasinya membuat memetakan CGP-nya. Pak Gani juga. Dan satunya Pak Yanto mungkin belum berkesempatan. Insya Allah berikut lagi saya yakin pasti ada. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu adakah hal yang mau dikonfirmasi? Saya persilahkan waktunya 5 menit. Tentang diskusi ini Bu, hari ini. Ya, silahkan Bu, gimana? Silahkan Bu Asnarti, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Pada akhir pembelajaran ini saya ingin memberikan sedikit penguatannya kepada menurut hemat saya apa yang kita dapatkan hari ini sangat bermanfaat. Terus kita sebagai calon guru penggerak salah satu semboyan yaitu Tuturi Handayani ya, terus juga Ki Hajar Dewantara sangat filosofi pendidikan beliau itu sangat menekankan tentang perubahan. Jadi perubahan itu ada pada kita sebagai agen perubahan di kelas dan siswa sebagai pembelajar. Jadi perubahan itu akan terus terjadi, terus menerus dan terus bergerak sesuai dengan perkembangan zaman. Jika kita tidak mengikuti arus itu, kita akan terlambat dan kita tidak akan mengetahui perkembangan zaman. Terus yang berikut lagi Bu, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Fasil dan teman-teman bahwa kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sini saya sedikit memberikan tambahan. Kodrat anak itu dilahirkan sudah membawa bakat mereka masing-masing. Ketika mereka dibesarkan di dalam lingkungan keluarga juga berbeda. Jadi ketika mereka kembali ke dalam lingkungan sekolah, kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, bagaimana kita lebih mengembangkan bakat yang ada pada diri mereka, bakat dan potensi yang ada pada diri mereka itu. Seperti umpamanya siswa A, dia lebih menyukai bola voli, olahraga. Ya, kita harus memberikan pelatihan yang terbaik buat dia agar dia dapat meraih prestasi yang dia harapkan. Begitupun siswa yang lain. Mungkin memetakan minat mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih lebih dan kurang. Ya, mohon maaf. Luar biasa, menebalkan ya. Mas Asnarti ya, menebalkan ya. Ketika bakat itu ada, tugas kita guru dan sekolah menebalkan bakat itu, gitu ya, Bu Hasnarti. Poinnya yang saya tangkap dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hasnarti. Terima kasih sekali. Ini pembelajaran penutup yang sangat berharga bagi kita semua, Bapak Ibu. Dan saya berharap Bapak Ibu semuanya di forum diskusi besok dan seterusnya, ayo kita bersuara. Nggak apa-apa Bapak Ibu, salah ataupun belum tepat nggak masalah. Kita semua berproses, kita semua belajar. Nggak penting harus benar langsung ya, harus semua langsung benar, nggak mungkin juga.
Namun gimana kita merubah diri kita mulai dari yang malu-malu nih, mau maju, mau ngomong, jadi berani gitu ya Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu juga nggak usah berpikir bahwa aduh saya ini malu nanti jawaban saya salah gitu ya. Nggak ada jawaban yang salah. Semuanya benar, semua berdasarkan perspektif Bapak Ibu masing-masing. Nah, gunanya kita berbagi, gunanya kita berdiskusi adalah untuk juga menebalkan apa yang sudah kita pahami. Kalau memang masih samar-samar pemahaman kita, ya silahkan disampaikan, nanti ada rekan kita yang lain, saya dan teman-teman yang lain akan tetap menerima, membuka tangan kita berbagi gitu ya Bapak Ibu ya, nggak usah malu-malu. Mulai besok ayo kita tampil nih, oke, pokoknya saya paling oke gitu ya. Tetap semangat Bapak Ibu, sehat selalu, insya Allah besok kita ketemu lagi. Mungkin saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas hadirnya, terima kasih semangatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan doa penutup kita. Siapa nih yang bersedia menutup dengan doa? Saya persilahkan. Ayo doa. Oh, Ibu Jumaia, silahkan Bu. Luar biasa. Terima kasih Bu, baik Bapak Ibu Fasil. Saya akan memimpin doa di pertemuan penutup ini. Sama-sama kita, maaf yang beragama lain ada ya Bu di sini? Ada. Nah, ya. Dengan mengucap alhamdulillah, kita menutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sebelum kita akhiri, silakan dibuka kameranya, kita mengabadikan pertemuan perdana kita. Gimana nih gayanya? Tunggu. Saya belum cek layarnya supaya ambil. Oke, silahkan dibuka kameranya dengan gayanya. Kita sepakati gaya kita gimana nih? Apa gaya kita semangat, penuh semangat, atau mau gaya yang seperti apa? Silahkan Bapak Ibu. Atau yang menan untuk mengambil gambar karena WA saya nih belum terbuka, silahkan juga yang mengambil screenshot gambar kita hari ini. Silahkan, saya persilakan. 3, 1, 2 lagi. Oke. Lagi ya Bu, silahkan. 1, 2, 3. Gaya kita mana nih? Yang lainnya juga Bapak Ibu silahkan mengambil gambar. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bapak Ibu izin live duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin keluar. Izin keluar Bapak Ibu.